Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tansus Jabat. Kali ini kita akan membahas mengenai jurusan 3 angka. Nah, dapat kita perhatiin, biasanya penentuan sudut dengan cara biasa, maka yang arah timur menjadi 0 derajat. Kita sesuaikan dengan arah mata angin. Berarti ini arah timur, ini selatan, ini barat, dan ini utara. Nah, untuk menentukan besar sudutnya dengan cara biasa, selalu berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, perbedaannya dapat kita perhatikan pada jurusan 3 angka, ini yang menjadi arah utara adalah 0 derajat. Maka dia ada, ini kakak buat di sini timur tadi sesuai dengan mata angin. Selatan, ini barat, ini utara. Maka dia sesuai mata angin. Nah, yang menjadi patokannya adalah arah utara yang menjadi 0 derajat. Nah, dia untuk membentukkan besar sudutnya, dia searah dengan jarum jam seperti ini. Berarti kalau misalnya 45 derajat, misalnya berarti yang ini ditentukan dari arah utara. Sedangkan tuh cara biasa kalau menentukan 45 derajat dari sini. Nah, ini dia perbedaannya. Ingat jurusan 3 angka selalu ditulis 3 digit. 3 digit nih. Karena 3 angka 3 digit. Apa sih Kak artinya 3 digit? Kalau cara biasa 45 derajat kita tulis berarti 45. Kan berarti Kakak tulis 45 derajat. Tapi kalau misalnya dengan cara jurusan 3 angka berarti 45 derajat ini ditulis dengan 3 angka. Di mana depannya adalah 45 derajat. Nah, seperti itu. Tapi kita tahu bahwa besarnya adalah 45 derajat. Ingat ya, bahwa jurusan 3 angka ini biasanya digunakan pada pelayaran kapal. Biasanya yang ada di pelabuhan atau pada bandara pesawat terbang. Maka penentuannya selalu digunakan jurusan 3 angka. Untuk mengerjakan soal-soal jurusan 3 angka ini, kita harus mengingat aturan kosinus. Nah, untuk ada pengerjaan soal, aturan kosinus kita gunakan. Di mana aturan kosinus yang digunakan adalah jika diketahui dua buah sisi dan satu sudut nih. Oke, sekarang kita lihat nih soalnya. Nah, kapal berlayar dari pelabuhan A ke dengan arah sejauh 44 derajat besar sudutnya. Nah, kita misalkan ada kapal A berlayar sejauh 50 km. Maka menentukan besar sudutnya, ingat, ini kan 3 digit, berarti ini jurusan 3 angka. Maka untuk menentukan besar sudutnya, berarti di sini 44 derajat. Nah, yang ini 44 derajat. Sekarang kita perhatiin, dia akan bergerak sejauh 40 km ke pelabuhan C. Kita misalkan ini 40 km, maka besar sudut 104 derajatnya yang mana, Kak? Oke, kita buat arah utara, panduan. Maka yang dinamakan besar sudut 104 derajat adalah yang ini. Nah, sekarang yang ditanya jarak pelabuhan A ke C nih. Oke, sekarang ini sudah diketahui dua buah sisi. Sekarang sudut yang dia apit oleh kedua buah sisi itu adalah yang ini. Nah, buat seperti ini ya. Yang ini. Nah, untuk menentukan besar sudutnya ini, kita dapat menarik garis lurus perpanjangan garis utara ini. Berarti merupakan garis lurus. Sementara kita tahu bahwa kalau kakak terusin ini pasti 180 derajat. Sementara dari sini ke sini sudah 104 ya. Berarti ini pasti sisanya yaitu 76. Karena sudut pelurus jumlahnya 180. Nah, kita perhatiin nih. Berarti kita mau mencari garis yang ini. Nah, kalau untuk mencari garis ini, kita dapat menarik perpanjangan garis AB ini, yaitu yang ini. Maka kita dapat peroleh bahwa besar sudut yang ini adalah 44 derajat.
karena dia mempunyai hubungan yaitu sehadap. Ingat ya, sudut yang saling berhadapan itu yang sehadap mempunyai besar sudut 44 derajat. Sementara sudut yang ini bertolak belakang nih dengan nih. Berarti di sini juga 44 derajat. Karena sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama. Maka besar sudut yang ini semua adalah 76 ditambah 44. Berarti 120 derajat. Gabungan dari semuanya ya. Inilah besar sudutnya 120 derajat. Maka dari sini kita bisa peroleh. Untuk menghitung panjang AC ini, berarti ini sama dengan panjang sisi B. Karena sisi di depan sudut adalah sisinya. Oke, kita mencari panjang AC nih. Atau kakak bikin panjang B. Jarak pelabuhan A ke C. Kakak buat nih. Jarak pelabuhan A ke C. Berarti itu AC ya. Kakak buat AC itu berarti sama dengan B. Karena panjang AC sama dengan B. Nah, sekarang untuk mencari B ini, kita buat B kuadrat sama dengan panjang sisi ini, 50 kuadrat. Kakak tambah dengan 40 kuadrat. Dikurang 2 kali 50 kali 40 cos sudut yang diapitnya, itu total sudutnya 120 derajat ya, 20 derajat. Nah, sekarang kita mau cari B kuadrat itu sama dengan berapa sih kak? 50 kuadrat itu 2500. 2500 ditambah 1600 dikurang 2 kali 50 itu 100, berarti 4000 dikali 120 derajat kan dikurang kedua, berarti cos 120 derajat itu min setengah. Maka B kuadrat sama dengan 2500 tambah 1600. Kita coret ini, berarti ini dapatnya 4100 ditambah ini gak coret jadi 2000 min kali min jadi tambah ya. Oke, tambah jadi tambah 2000. Maka B kuadrat itu sama dengan 6100. Maka B akan sama dengan akar dari 6100. Nah, akar 6100 itu sama dengan akar dari 100 dikali 61. Akar 100 itu sama dengan 10 akar 61. 10 akar 61 km. Ini adalah B. Maka jarak pelabuhan A ke C adalah 10 akar 61 km. Oke, kita lanjut pada soal kedua. Sebuah kapal Titanic buatan Indonesia berlayar sejauh 50 km. Ini kapal berlayar sejauh 20 derajat. Sejauh 50 meter dengan
besar sudut 120 derajat, berarti arah utara. Kita ingat lagi arah utara, berarti 20 derajat yang ini. Nah, ini 20 derajat. Setelah sampai di sini, dia akan melanjutkan perjalanan sejauh 80 km. Dengan jurusan besar sudutnya 140. Berarti kita balik lagi, ini menjadi arah utara. Besar sudutnya dari sini ke sini 140 derajat. Makanya jarak ditanya adalah jarak kapal Titanic dari titik semula. Berarti yang ini. Sekarang ini merupakan sisi, dua buah sisi ini adalah sisi yang mengapit sudut ini. Maka kita harus menentukan besar sudut yang diapit oleh kedua sisi. Maka buat gini, maka besar sudutnya yang ini. Sekarang kalau kita tarik garis lurus dari arah utara, ini menjadi 180 derajat. Merupakan garis lurus. Sementara di sini 140. Berarti ini pasti sisanya dari sini ke sini ini 40 derajat. Oke, kakak buat 40 derajat. Sementara kakak tarik lagi garis lurus ini AB. Kakak tarik garis lurus AB. Maka kita tahu bahwa sudut ini merupakan sudut sehadap dengan 20 derajat. Memiliki arah yang sama. Berarti ini besar sudutnya juga 20. Nah, kita perhatikan yang ini dengan sudut ini itu bertolak belakang. Berarti ke sudut yang bertolak belakang besar sudutnya sama. Berarti ini juga 20. Maka total besar sudut B yang ini adalah 60 derajat. Nah, kita bisa mencari jarak A ke C. Berarti jarak titik kapal Titanic dari titik semula adalah jarak AC. Di mana jarak AC itu sama dengan jarak panjang sisi B. Maka kita buat nih. Nanti B sama dengan 50 kuadrat. Kita tambah dengan sisi satu lagi, itu 80 kuadrat. Kita tambah dengan 80 kuadrat. Kita kurang dengan 2 kali 50 kali 80 satu lagi kali besar sudutnya ini. Berarti cos 60. Cos 60 ya. Oke. Ini 2500. Kakak tambah dengan 6400 dikurang 8000 dikali cos 60 derajat ini setengah. Maka 2500 tambah 6000 berarti 8900 dikurang ini bisa kakak coret berarti sini 4000. Maka kurang 4000. Maka B kuadrat adalah berarti panjang B kuadrat itu sama dengan 4900. Maka B adalah akar dari 4900. Itu sama dengan akar 49 kali akar 100. Berarti sama dengan 7 kali 10.
maka B sama dengan 70. Maka jarak kapal Titanic dari titik semula dari A ke C ini adalah 70 km. Nah, kira-kira paham ya? Jadi untuk menentukan besar sudutnya harus kita tentukan dulu arah garis yang hubungan sudut-sudutnya. Oke, kita masuk pada soal ketiga. Nah, ini kapal berlayar dari pelabuhan A. Nah, kakak buat sejauh 30 derajat nih. Berarti yang menentukan besar sudutnya kita ingat panduannya selalu arah utara yang tegak lurus. Nah, lalu ini yang merupakan garis ke atas, yang menghadap ke atas. Berarti kakak buat yang berarti 30 derajat adalah ini. Nah, oke, sekarang jaraknya ini kita nggak tahu. Oke, diteruskan ke C sejauh 150 derajat. Berarti ini C sejauh 150 derajat. Berarti kita arah utara di atas 150 derajat adalah dari sini ke sini. 150 derajat. Maka yang ditanya jarak A ke C atau dari pelabuhan C ke pelabuhan A. Berarti panjang sisi B. Sekarang kita mau cari besar sudutnya ini dulu. Oke, besar sudutnya kita tarik garis lurus. Berarti kita dapat di sini garis lurus, maka besar sudutnya ini karena di sini 150 berarti sisanya karena sudut lurus jumlahnya 180. Berarti kakak buat di sini 30. Oke, ini 30 derajat. Maka kakak tarik garis untuk menentukan besar sudut yang ini. Maka kakak tarik perpanjangan garis AB. Di mana garis AB, kita perhatikan dari sini sampai sini itu sama dengan ini sampai sini. Karena di sini 30 berarti sini 30 karena dia merupakan sudut sehadap. Berarti ini 30. Sedangkan sudut yang ini tadi pasti bertolak belakang dengan sudut ini. Maka ini juga jadi 30 derajat. Nah, jadi totalnya adalah 60. Berarti sudut B ini totalnya 60 derajat. Maka kita mau mencari nih panjang AB. Oke, kita mencari panjang AB ini. Kita perhatikan pukul kapal bergerak dari pelabuhan A ke pelabuhan B selama 4 jam. Berarti dengan kecepatan rata-rata 50 mil per jam. Maka kita tahu bahwa untuk mencari jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Maka jaraknya adalah untuk jarak sisi AB yang pertama, katakan jarak pertama. Maka di sini jarak kecepatannya adalah 50. Berarti 50 kakak kali dia bergerak selama 4 jam. Maka dia akan menempuh jarak sebesar 200 mil. Berarti 200 mil. Maka ini adalah 200 mil. Oke, sekarang kita lihat yang kedua, S2, yaitu jarak dari B ke C. Nah, jarak B ke C, kita perhatikan. Dari pelabuhan B menuju pelabuhan C dengan memutar haluan. Tiba di pukul 20. Dia berangkat dari jam pukul 12. Tiba di pelabuhan C pukul 20. Maka waktu yang dibutuhkan dia adalah 8 jam. Maka ini sama dengan kecepatannya rata-ratanya 50. Berarti sini juga 50 dikali
waktu yang dibutuhkannya mencapai, dia bergerak dari pelabuhan B pukul 12 sampai di C pukul 20. Berarti waktu yang dibutuhkannya adalah selisihnya, yaitu 8 jam. Dari sini kita dapat mengetahui S2 itu sama dengan 400 mil. Maka di sini 400 mil. Nah, dari sini kita dapat nih. Berarti dapat B kuadrat atau jarak tempuh dari pelabuhan B, C ke pelabuhan A. Berarti kita buat nih. Jarak tempuhnya dari pelabuhan C, kakak misalkan berarti B kuadrat itu sama dengan 200 kuadrat jaraknya atau panjang sisinya akan tambah dengan 400 kuadrat dikurang 2 kali 200 kali 400 cos besar sudutnya tadi cos 60. Nah, itu sama dengan 200 kuadrat itu berarti 4, nolnya berarti 4 ya. Ditambah 400 berarti 16. Nolnya juga 4. Dikurang, kita lihat 2 kali 400, 2 berarti 8, 0, 4, sedangkan cos setengah itu sama dengan cos 60 ya, itu sama dengan setengah. Kakak coret, berarti 160.000 ditambah 40.000 berarti itu 200.000 ya. Terus 200.000 dikurang ini 80.000 itu sama dengan 120.000. B kuadrat, maka B sama dengan akar dari 120.000 itu sama dengan akar 10.000 kali akar 12. Akar 10.000 itu 100 kali 100 kali akar 12 itu 2 akar 3. Maka ini menjadi panjang B menjadi 200 akar 3. Makanya aja itu 200 akar 3 mil. Maka jaraknya adalah 200 akar 3 mil nih. Ini 200 akar 3. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, yang keempat nih, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan nih dengan arah 60 derajat. Berarti ini pelabuhannya mengarah kapal dengan arah 40 derajat. Berarti 3 angka berarti arah utara. Berarti yang dari sini, yang ini 60 derajatnya. Dari sini ke sini. Ini sama dengan 60 derajat.
Setelah 4 jam berlayar, jarak kapal terhadap arah timur. Berarti arah timur yang berarti ini. Terhadap timur pelabuhan. Pelabuhan di sini. Berarti arah timurnya ini. Nah, yang ditanya pasti jarak kapal terhadap arah timur. Berarti yang ini. Garis tegak ini. Nah, karena ini merupakan garis tegak, maka ini pasti dong siku-siku. Ini merupakan garis siku-siku. Kakak buat nih. Berarti ini siku-siku. Karena arah timur terhadap arah utara. Oke, sekarang kita perhatikan. Kecepatan dari pelabuhan adalah 45 mil. Dia berlayar sejauh 4 jam. Maka jarak yang ditempuhnya berarti dari jarak yang ditempuh dari pelabuhan sampai ke titik B ini adalah jaraknya, kakak buat nih. Berarti jaraknya itu sama dengan 45 dikali 4. Itu sama dengan 180 mil. Maka jarak dari sini pelabuhan ke B itu 180 mil. Nah, yang ditanya ini jarak kapal terhadap arah timur dari titik yang sudah disampaikan ini. Terhadap ini kita namakan ini, misalkan kita bikin ini X. Maka nilai X ini jarak sama dengan jarak kapal terhadap arah timur pelabuhan, atau kakak bikin ini misalnya X. Maka untuk mencarinya ini kita dapat perhatikan dari utara ini kan 60 derajat, berarti karena ini kita perhatikan tegak lurus, berarti dari sini 30 derajat. Nah, 30 derajat. Dari sini kita tahu bahwa sudut di depan 30 derajat adalah X. Sedangkan sisi miringnya adalah 180. Maka kita dapat menggunakan rumus perbandingan sinus pada segitiga siku-siku. Itu sin 30 itu sama dengan X per 180. Karena X di sini adalah depan per miring. Ingat ya, X ini depan, misalkan depan per miring. Maka kita ambil nih X-nya, kita kali silang. X itu sama dengan sin 30, kakak buat sama dengan sin 30 dikali 180. Sementara X itu setengah dikali 180. Maka jaraknya adalah X itu sama dengan 90 mil. Berarti X itu sama dengan 90 mil. Nah, berarti jarak kapal terhadap arah timur pelabuhan adalah 90 mil. Nah, kira-kira gampang ya jurusan 3 angka. Ingat panduannya bahwa arah utara yang menjadi 0 derajat. Kira-kira video ini bermanfaat. Silakan like dan subscribe. Terima kasih.